serunya adalah match ketiga kita yaitu Miramar. Let's go Wolfie. Yes, di game ketiga kita Miramar. Arah pesawat dari Los Higos menuju ke arah El Pozo akan menyulitkan tim-tim yang turun di bagian kanan map, terutama tim-tim yang turun di bagian kampung militer yang jaraknya cukup jauh kali ini. Kita bakal di awal penerbangan tampaknya sudah terpantau beberapa tim yang langsung terjun menuju ke arah drop mereka. Dari tim Void juga terpantau menuju ke arah LL dan harusnya kita bakal game kali ini semakin memanas dari game-game sebelumnya. Mengingat tinggal 4 game tersisa pada country finals kita. Betul sekali ya, dan ini juga merupakan Miramar pertama kita pada hari ini. Namun kalau kita lihat berkaca dari Miramar sebelumnya kemarin cukup lumayan pasif. Entah kenapa kalau di Miramar agak sedikit berbeda dengan Erangel, dimana kalau Erangel itu ketika lo melakukan rotasi masih ada beberapa pick-pick juga. Mungkin karena disupport juga dengan banyaknya compound di Miramar dan juga beberapa open field. Jadi kalau misalkan lu bisa dapetin compound, ya udah lu stay aja, nggak usah terlalu banyak gerak juga. Cari tempat ternyaman senyaman-nyamannya, dan ketika circle-nya udah reveal baru lu lanjutin. Either lu mau pindah atau lu stay. Betul. Ya balik lagi sih, dari semua tim itu kan rotasi itu bisa dibilang pilihan. Yep. Ada yang suka stay di pinggiran, ada yang suka stay di pojokan. Ngomong-ngomong pojokan, muncul circle di pojokan dan tampaknya dua pulau terpisah cukup center. Akankah akhirnya kita melihat circle yang kedua pulau legendaris? Wah, ini masih dinanti-nanti sih oleh caster, oleh viewers untuk circle-nya masuk ke dua pulau. Tapi pastinya buat yang lagi bermain gak pengen hal seperti itu terjadi karena itu benar-benar akan menyulitkan sekali. Betul, kita bakal ke ini circle yang dinantikan oleh para penonton, dinantikan oleh para caster, tapi tidak dinantikan dan malah tidak disukai oleh para pemain. Tapi kayak gue harus tarik kata-kata gue. Tadi gue bilang kan, kayaknya pasif deh gitu kan di Miramar. Tapi kalau circle-nya seperti ini kayaknya ada chance sih buat Barbar. Karena udah pasti bakal banyak yang early rotation juga. Mengingat circle yang agak sedikit sulit untuk dicapai. Dimana pasti pintu masuk dari sebelah kiri mungkin dari jam 12 sampai jam 6 tuh bakal rame banget. Jam 12, jam 6. Ke kiri, jadi bagian kiri. Oh ya bagian kiri 12, pasti. Iya. Karena nggak ada tim yang berasal dari jam 3. Iya itu maksudnya. Kecuali ada mungkin para ini ya, tim-tim yang looting di Atlantis ya mungkin ya. Jadi dia rotasi lewat jalur air gitu ya, muter ke pulau yang kecil. Ada nggak ya bakal kayak gitu, stay di pulau? Mungkin. Tapi resiko gitu ketika mulai menuju ke daratan dan sampai kalau ke pulau daratan utama itu bakal diincar sama banyak banget tim. Ya, tapi kan kayak tim itu kan mostly nggak akan nyangka siapa juga sih yang mau nyebrang ke situ gitu sih. Kan. Jadi kayak bisa aja main blown. Iya kayak mind blown strategy gitu kan ya, siapa tahu. Ngeflanknya dari pulau ya. Ngeflank dari pulau gitu kan. Kita kan hanya berandai-andai gitu sebagai caster. Kalian juga yang lagi nonton pasti berandai-andai, wah circle kayak gini kira-kira enaknya kayak gimana ya gitu kan. Sama halnya dengan para player juga udah melihat circle seperti itu dengan garis pesawat yang cukup menyulitkan. Ini bakal membuat mereka udah berandai-andai nih dari sekarang. Jalur rotasi mana yang bakal gue ambil? Timing berapa yang harus gue pakai untuk menjalankan rotasi? Nah itu dia. Nah ini bakal menarik sih karena sementara PKD masih masuk ke dalam zona, tapi gue yakin dari Better nggak akan mau stay di PKD terlalu lama. Kemungkinan kecil sekali PKD masih masuk ke circle kedua kita. Sebenarnya bakal bergerak menuju ke arah center, di mana tim-tim seperti Boom yang turunnya cukup jauh di tempat lain butuh rotasi secepat-cepatnya. BFD pun yang turun di daerah Crystal Fall langsung pindah secepat-cepat juga menuju ke arah zona yang berada di kanan bawah kali ini ya. Bener banget, berarti bisa dibilang hampir banyak lah, sebagian besar 50% ke atas tim yang berada di luar zona. Dan kali ini juga tadi BFD udah mulai rotasi tipis-tipis juga, either ke arah lootingan drop zone mereka, ataupun mereka udah mulai nyicil juga nih untuk masuk ke dalam circle. Mengingat ini udah mau masuk menit ke-4 menuju ke-5. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Aura di daerah San Martin dan tampaknya tim-tim lain juga semua sibuk looting. Belum ada satupun orang yang knock hingga menit ke-4,5 kali ini. Belum ada player yang dipulangkan ke lobby dan clash pun gue belum lihat. Ada tim yang clash, even tembak-tembakan peluru di jarak dekat pun belum. Yang menarik adalah biasanya kan kalau di Miramar tuh bakal terjadi pertemuan antar player ketika rebutan vehicle di awal ya. Betul. Tapi ini sama sekali nggak ada gitu loh. Kayak semuanya berusaha untuk mencari tempat teraman, seaman-amannya. Bahkan kali ini dari kamera pun
belum memantau ada pun tim atau orang yang berdekatan. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Boom, mereka pasti ini berada di Monte ya. Monte sendiri pun berada cukup jauh, 1.700 menuju ke play zone. Bener banget sih. Ini Monte cukup jauh dan berada di sisi kiri map ya? Iya, kiri Yang berarti map. dia harus langsung menerjang ke sisi kanan map dan mungkin kita bakal melihat tim-tim yang bermain dengan tempo lebih lambat. Mengingat zona pertama ini cukup sulit untuk ditebak arahnya kemana. Benar, karena masih ada kemungkinan balik lagi ke tengah gitu kan ya. Mungkin lagi balik ke arah tengah. Meskipun kemungkinan menuju ke arah... Puerto juga bisa. Ya, bisa Puerto bakal terlihat nanti sih. Bakal terlihatnya zona kedua ketiga sih. Ya. Karena circle pertama kali ini gede banget dan biasanya sulit untuk menebak arah zona dari zona pertamanya. Benar, dan terlihat juga tadi udah ada beberapa tim yang sudah mendapatkan vehicle, sudah mulai bergerak juga. Kali ini dari Voin, Voin itu biasa kan di LL ya. Tapi kayaknya mereka udah meninggalkan LL nih. Udah lumayan cepat, udah langsung saja menginisiasi pergerakan. Bahkan dari Eagle itu berada di utara biasanya. Tapi kali ini kayaknya dia ngambil di arah, geser lagi Ini kameranya. geser, kita pindah ke GD yang bermain dari Cumacera. Heeh. Lagi menuju ke arah zona dan biasa kalau kita tahu GD, mereka bakal bermain dengan tempo lebih lambat. Bermain di pojok circle, nahan mungkin sedikit blue zone dikit, lalu mereka fokus untuk masuk step by step ke depan. Oke, tapi sejauh mata memandang ketika kamera bergeser-geser, itu kayaknya semuanya udah pada di atas roda, Flo. Kayak belum, gue ngelihat yang masih bergerak looting itu tadi BTR doang, masih nyaman di PKD. Ini Voin juga tadi udah gerak, GD udah gerak, Eagle udah gerak. Jadi bisa dibilang kayaknya udah pada nyicil nih, udah pada nyicil pergerakan supaya nggak terlalu jauh dari circle-nya. Iya, kita bakal kayak ini dari beberapa tim juga sedang berusaha untuk mendekati circle, mengambil tempat dalam circle ataupun ke senternya. Langsung men-take down tempat yang enak. Supaya nanti circle ke-3, ke-4, ke-5, kemanapun bouncing dapat tempat yang cukup dekat. Tapi bagi lagi kita bakal lihat sih seberapa tengah tim-tim yang pengen terobos bisa dapat. Karena nggak mungkin satu tim doang, dua tim doang yang berada di tengah circle kali ini. Cukup banyak tim yang langsung mengambil tempat-tempat sekiranya enak. Yes, dan ternyata BTR pun sudah mulai bergerak, begitupun dengan RRQ ya kan. Semua kamera ketika dia nangkep tim, itu semuanya udah mulai gerak gitu loh. Kita bakal ngeliat seberapa jauh. Ada yang jauh juga kali ini. Banyu yang berada jauh dari timnya, terculik nampaknya di belakang batu. Belum ada backup fire dari teman-temannya yang masih berada di kejauhan juga untuk tim 21. Yap, kita bakal kayaknya juga dari tim Aura tampaknya langsung mendapatkan seorang Banyu dan teman-teman lainnya dari tim 21 nggak bisa nge-backup karena jaraknya cukup jauh kali ini. Yap, bakal langsung dikonfirm begitu saja oleh tim Aura. First blood untuk No Mercy alias Onga. Sementara itu juga kalau kita lihat dari 21 kayaknya bakal disengage. Dia bakal merelakan temannya. Ya udahlah ya mau gimana lagi. Karena kalau mau dipaksain fight juga itu chance-nya kecil. Karena kan dia kalau misalkan mau ngedeketin ke arah Aura, itu udah pasti enak banget ketembak dari Aura. Itu dia, makanya mending dibiarin. Relakan saja Banyu di belakang karet lobby dan fokus bermain sebagai unit 3 kali ini ya. Dan 21 kita bakal ini sedang melakukan rotasi setelah berapa game mereka bermain cukup defensif ya. Sunhawk kali ini mereka bakal coba bermain dengan lebih luasa di daerah Miramar, bakal langsung rotasi dan mungkin bakal mengambil center zone lagi seperti biasanya tim 21. Iya, karena juga balik lagi 21 ini adalah tim yang masih butuh poin banget, posisinya masih berada di ambang-ambang gitu loh, masih bisa dibilang apa ya, masih di bawah hashtag 12 gitu loh dari overall points untuk grand final itu sendiri. Mereka masih butuh poin yang lebih aman, sementara itu kamera juga udah bergeser ke arah Aerowolf. Ini dia serigala abu-abu kita yang kemarin juga sudah berhasil untuk mengamankan winner-winner chicken dinner ya di Erangel. Betul. Kita bakal lihat juga dari beberapa tim yang bermain seperti SG, seperti biasa kita lihat mereka, biasalah. Mereka sedang menahan sakitnya blue zone dan pelan-pelan step by step bergerak menuju ke arah zona. Dimana mereka bakal coba mengambil titik yang tersepi, lalu menerobos dan pelan-pelan mengambil spot di dalam circle. Yes, betul. Tadi pun pergerakan SG dari Voldemar udah masuk rotasi melewati jalur selatan arah jam 6. Begitupun dengan Aerowolf. Aerowolf biasanya turun di area El Pozo ya. Ini El Pozo juga udah mulai masuk dari arah jam 9. Ini ada kemungkinan sih bakal bertemu itu di bagian titik jam 6, jam 12 sama mungkin jam 9 sih ada Aerowolf dan Boom. Kita bakal kayaknya juga dari tim 21 sudah mengambil satu gudang dan jaket yang menyebar dan tampaknya tepat depan dia ada Eagle 365 yang langsung mengambil spot yang cukup mudah tertembak oleh tim 21 kalau mereka berada dengan posisi level kali ini dan seperti mulai dilaksanakan juga ke arah Audrey. Nah Audrey hampir ditumbangkan tapi bisa menyelamatkan diri dia. Zona personal terbentuk dan tampaknya tidak menuju ke arah pulau-pulau legend. Yes, masih ada dikit sih Flo. Dikit tipis saja. Dikit ya? Tipis, tapi itu kayaknya chance-nya kecil banget juga.
Dan kayaknya udah mulai banyak tim yang udah mulai mengisi bagian tengah, sama sekali kosong ini untuk di bukit bagian jam 1 itu benar-benar kosong, padahal tuh tempat enak juga untuk dijaga, cuman memang balik lagi dari strategi setiap tim seperti apa untuk meminimalisir resiko, dan bayangin itu rame banget di bagian jam 12 sama jam 6-nya, Flo. Betul, seperti tebakan lu tadi ya. Iya. Rame banget dan tampaknya kita bakal lihat di center circle pun sudah 2 tim, 3 tim bisa dibilang ya. Ada tim BTR, ledak. RRQ dan juga ada Onyx, tapi tampaknya Geek Fam mendapatkan kill pertama mereka atas tim GD dan langsung ditumbangkan dalam sekejap. What a nice play dari tim Geek. Kayaknya mereka sedang mencoba untuk menahan puncak ya, dengan mencoba tembak tim-tim lain yang sedang lewat depan mereka. Ya, ini adalah top 2 tim, top 3 tim lah ya yang masih kejar-kejaran poin juga berada di atas. Rotasi dari Genesis Dogma cukup diacak-acak oleh Geek. Bahkan kali ini dari Star juga harus merelakan mobilnya, harus ditinggalin, harus bersembunyi di belakang kontainer. Sementara kita bakal fokus dulu ke arah map rotation yang sudah dibuka kali ini cukup besar. Jadi udah semakin kelihatan ini ada positioning yang sudah diambil oleh beberapa tim. Ada tim SG juga yang masih ngelanjutin rotasinya masuk dari arah Impala itu ya? Puerto ya kayaknya? Puerto Paraiso kali ini. Mereka bakal coba terobos pelan-pelan, step by step aja. Dan SG seperti biasa sedang mencari ya tempat-tempat yang tersepi di mana titiknya. Ya. Sementara itu tim-tim lain tampaknya belum terlalu banyak clash sepanjang 11 menit 11 detik. Baru ada 2 orang dipulangkan ke arah lobby dari 2 tim yang berbeda. Sehingga masih cukup lengkap dari semua tim, masih cukup sehat juga kondisi, dan gue belum mendengar tembak-tembakan banyak yang dilontarkan oleh tim-tim lain. Belum, masih tembakan tipis-tipis aja ketika lo bisa nyulik-nyulik, tapi yang diculik itu biasanya nggak akan ada usaha untuk kayak mungkin counter atau balas dendam, lebih ke arah kayak udah gue relain aja temen gue meningsoy, yang penting gue objektif dulu nih untuk masuk ke dalam circle. Betul, kita tuh harus belajar kapan harus melepas. Wih deh, bentar lagi pap kayak gitu. Ntar ada suara lu pakai backsound pap gitu kan. Karena kadang-kadang ya kalau teman kita udah knockdown gitu ya, lebih berbahaya menyelamatkannya daripada kita melepaskannya. Jadi ya, sih, kadang, benar sih. kadang bertahan tuh lebih sakit. Iya, bertahan. Seperti Aerowolf yang sedang berusaha untuk bertahan dari gelar juaranya, itu susah gitu kan, terbukti Sulit. gitu loh. Karena balik lagi ya, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Iya. Hayu gitu. Dan kali ini kamera sudah mulai bergeser juga ke arah Impala. Ini ada 2 tim yang cukup berdekatan. Wah, ini nih bukit tertinggi dari Impala sudah dikuasain oleh Voin. Bahkan mereka nekat juga yang melakukan split. Ini setup dari Voin tuh kayak Red Rocket zaman season 2 ya. Bukan 1 ya? 1 apa 2 sih, gue lupa. Masih ada Rocky yang masih refresh kan? Iya, pokoknya 1 ya. 1. Aduh, terlalu banyak season. Padahal baru 3 season. Aduh, hari-hari nambah season ya. Tapi kita bakal ke ini juga di circle-circle mendekati pusat. Ada 5 orang yang sudah mengambil rumah dewa. Dan depan mereka juga tim Arek yang sedang melakukan split. Depan tim Arek tepat ada tim 21 juga yang melakukan split juga. Jadi ini cukup berbahaya bagi seorang Nerpehko yang sedang berada di tengah zona kali ini. Yes, Nerpehko menjadi pembuka jalan nampaknya untuk RRQ. Masih berusaha untuk meng-scout juga ke arah depan. Tapi balik lagi dari tim 21 mereka melakukan setup yang cukup baik. Ada split yang dilakukan juga seperti yang sudah dikatakan Flo. Tapi kayaknya terjadi fight di antara di sisi lain. Oh no, kali ini ada Aura dan Bigetron Alliance yang bakal bertemu. Ada Liquid yang sudah tumbang. Ryzen pun berhasil untuk ditumbangkan oleh No Mercy. Oh no, ini cilaka banget buat Bigetron Alliance. Dan kali ini kayaknya bakal masih berusaha untuk dicari-cari kembali. Masih ada Luxi di lantai 2 dan juga ada Zuxi. Ada Tachibana yang masih survive. Betul, kita bakal lihat ledakan lemparan oleh seorang Luxi menuju No Mercy. Belum bisa menumbangkannya. Dan backup dari Aura belum datang nih. Backup dari Aura belum sampai ke tempat kali ini. Tapi kita bakal lihat kali ini dari seorang No Mercy sudah melakukan healing. Pengen coba untuk nge-revive Jixi. Pilihan cukup dikit. Tapi tampaknya No Mercy bakal ikut tumbangkan juga dan menyisakan sisa-sisa member dari tim BTR. Tapi Victim join the fight. Menumbangkan Ryzen ke arah lobby. Menyisakan 3 member dari tim BTR yang bertahan. Tapi bala bantuan sudah datang. Ini dia Jayden. Sudah datang ke arah pertempuran menghadapi 3 player BTR kali ini. Yes, bakal langsung dilakukan backup kali ini. Akan ada usaha revive juga nampaknya. Tapi masih hitung-hitung dulu. Bakal revive atau bakal clutch. Karena Luxi udah mulai turun dari second floor-nya. Sudah mulai keluar dari rumah juga. Tapi ngepron dulu di dalam lantai 1. Bahkan kali ini 2 player dari Aura yang sudah kena berusaha untuk di-revive. Dan Zuxi pun berhasil untuk melakukan revive terhadap Liquid. Masih ada lemparan granat demi granat ke arah depan. Tapi ternyata player-player dari BTR masih cukup survive di dalam rumah. Betul, tampaknya dari BTR memiliki compound tapi sangat kecil.
ruang mereka untuk bergerak ke dalam rumahnya. Sedangkan dari tim Aura sudah berhasil nge-revive juga keempat anggota mereka dan mungkin bakal coba untuk overpower tim BTR. Lempar molly pun ditumpuk ke arah Luxi. Luxi tampaknya akan terkena sedikit damage dari bakaran tapi gak signifikan. Yes, hanya sedikit aja karena ada spot atau pojokan yang masih bisa dimanfaatkan oleh Luxi dan bahkan kali ini player-player dari Bigetron masih terkunci aja di dalam rumah. Begitupun dengan player Aura juga, ini masih tetanggaan dan ini akan menjadi fight yang cukup pecah. Setup smoke sudah dibuka di mana-mana tapi Jayden sudah mulai membuka fire ke arah depan. Liquid masih bisa berhasil untuk menyembunyikan dirinya dan kali ini ada reload yang terjadi juga. Liquid sudah mulai naik ke lantai 2 masih mencari-cari berbagai macam lontaran peluru sudah mulai ditembakkan dan Zuxi sudah mengubah menjadi FPP. Jayden sudah low health juga. Zuxi akan mencari keluar. Kepala tubuhnya sudah mulai menggila melakukan spray kemana-mana tapi belum ada hasilnya. Sedikit kebingungan kembali dan tarik mundur kembali dilakukan. Oh, ini mulai berbahaya karena tim-tim lain sudah menyadari bahwa ada dua tim yang sedang fight besar-besaran di ujung circle mulai dikelilingi. Posisi veteran dan juga Aura tapi JXC tertumbangkan. Jayden bakal coba one-on-one dengan seorang Zuxi. Tani spray through the window belum mengenai target dan akhir Jayden akan kehabisan peluru. Reload secepat-cepatnya dan akan menghadapi dua player BTR sekaligus kiri dan kanan posisinya. Jayden muter-muter dalam rumah masih mencari posisi yang lebih enak tapi Liquid dipelangkar lebih oleh seorang GDD bot. Tampaknya tim-tim lain bakal jadi fight dan Luxi pun tertumbangkan kali ini dan tinggal menyisakan satu member lagi dari tim Bigetron yang bertahan di lantai 2. Oke, kepala suku masih survive nampaknya Zuxi di lantai 2 dan bahkan kali ini Zexi pun akan berusaha untuk di-revive terlebih dahulu. Rosesi akan melakukan healing. Ada sedikit buying time. Buka tutup pintu sudah dibuka dan kali ini Zuxi mengubah FPP. Mencari-cari tapi terbakar sedikit panik. Last man standing apakah sempat untuk survive? Masih berusaha untuk healing. Apakah sempat? 3, 2, 1. Oh, sempat. Low health banget tapi akan dicari kembali oleh player-player dari Aura dan itu dia melakukan spray ke arah depan dan akhirnya Bigetron Red Alliance harus puas di posisi ke-16. Aura benar menggempur tim BTR, berusaha untuk mengclear ujung circle dan tanpa kehilangan satupun anggota mereka. Meskipun kill mereka ada kecuri, tapi Aura sama sekali nggak kehilangan satupun member mereka. Tapi kendaraan itu beda cerita. Aduh. Aura di ujung circle, kendaraan mereka pecah semuanya dan mereka juga dikunci oleh tim-tim lain. Bagaimana dari tim Aura bisa maju ke depan tuh bakal jadi PR yang cukup berat. Karena lihat mereka di kiri bawah ujung circle banget. Iya, dimana di depannya juga udah banyak sekali tim yang sudah berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam play zone. Ini bakal sulit buat tim-tim yang masih berada di luar. Aura juga tadi melakukan fight yang cukup lama, cukup panjang, menghabiskan banyak sekali utility, smoke, granat, healing juga. Itu pasti udah bonyok banget sih. Betul, kita bakal kayaknya juga ada fight yang cukup berdekatan antara Onyx dan juga tim RRQ Ryu di bagian selatan dari circle. Dan lihat, circle mulai dikelilingi oleh cukup banyak tim sekarang ya. Dimana DU menurut gue paling enak. Depan, di atas yang cukup kosong, Evos juga cukup enak di sisi kanan. Iya benar, bisa dibilang masih nyaman lah ya. Masih nyaman dan masih bisa mendapatkan high ground juga kalau kita lihat setup dari EVOS di searah jam 1. RRQ pun demikian, tapi untuk point depth nampaknya tidak. Ternyata berhasil untuk ditangkap oleh bintang dari tim Onyx. Oleh Geek. Kayak Geek tadi ya? Tapi Onyx yang nyepray. Oh, berarti beda target tadi ya? Berarti Void kepisah cukup jauh, sehingga fight dengan dua tim sekaligus. Oh, berarti dia ke sandwich ya tim Void-nya itu sendiri. Mereka split ke sandwich, itu udah posisi yang gak enak banget. Berarti untuk Void sendiri masih menyisakan 2 player aktif, satu lagi masih tumbang, entah masih bisa di revive atau enggak. Betul, tapi di belakangnya tim RRQ tampaknya ada fight juga terjadi antara Victim dan juga Onyx. Sama-sama memperebutkan tempat yang sama, ujung circle kita bakal lihat Nick keluarkan Tom Gun, dia langsung melakukan spray down terhadap Victim Bobs yang tertumbangkan kali ini. Tapi kita bakal lihat Raze Misery langsung dapetin satu target, Nick langsung tersungkur ke arah tanah. Ya betul sekali, berhasil untuk ditangkap, tapi kayaknya Nick udah gak bisa diselamatin lagi. Misery masih mengkunci positioning dari bintang di depan sana, masih ditakut-takutin juga dengan red dot side-nya dengan M4-nya kali ini. Dari Bobs juga udah mulai tertumbang di bagian bawah, di tengah-tengah itu bakal sulit juga untuk di-revive. Tapi kali ini dua tim yang benar-benar mengkunci satu sama lain di arah jam 6 circle. Betul, dari tim Victim tidak membiarkan tim Onyx masuk ke dalam circle dengan begitu saja. Tapi kita bakal lihat dari tim RRQ pun sedang melakukan tembak-tembakan ke arah tim Victim. Ini kondisi berbahaya untuk kedua tim ini karena circle akan menutup dan sudah mulai bergerak bahkan di belakang mereka. Ya udah mulai dikejar circle dari arah belakang dan mereka nggak punya banyak waktu juga untuk fight terlalu lama di bagian sini. Dimana di depannya mereka juga masih ada tim-tim lain. Tapi kayaknya dari RRQ ini bakal enak banget sih. Dia berada di dalam circle kan ya. Dia bisa nge-lock aja positioning dari tim musuhnya berada di luar. Tapi ternyata kali ini pecah fight kembali dilakukan oleh Aerowolf dan Skylights juga. Sudah ada 2 player dari Skylights yang tumbang. Dan Slayer hampir saja tertumbang oleh granat. Tapi berusaha untuk healing, berhasil untuk survive untuk Slayer. Tapi menjadi last man standing. Oh enggak, masih ada Pinky ternyata untuk Skylights. Masih ada Pinky dan nampaknya dari tim Aero juga bakal berlari-lari di daerah Blue Zone kali ini. Dan Slayer bakal langsung terobos saja dengan bagian dan tertangkap oleh Potato yang menjaga ujung circle. Wow,
nice catch by Potato tadi langsung saja dipulangkan berarti ya untuk Skylight. Satu playernya masih ada satu lagi yang survive di belakang Blue Zone, tapi ternyata Aura pun juga dipulangkan oleh tim lain, tidak berhasil untuk touchdown ke dalam circle. Bahkan kali dari Aerowolf berhasil untuk menjaga pinggiran-pinggiran circle dengan sangat baik. Betul, kita bakal kali ini juga mulai terjadi fight di semua sisi map di mana tim-tim yang sedang berada di ujung zona sedang mencari celah untuk masuk ke depan dan kendaraan banyak yang udah pecah, banyak yang sudah bonyok. Jadi benar-benar semua tim butuh berjuang step by step mencari tempat yang enak. Ya betul sekali, ini dia benar-benar chaos, benar-benar disaster untuk pinggiran-pinggiran karena ini circle mengarah ke bagian perbukitan dekat Junkyard ya. Betul, kali ini kita bakal ada Repoko di belakang ke arah lobby menyisakan 3 player dari tim RRQ dan Victim tertekan banget di pojokan loh, tidak dibiarkan bergerak sama sekali. Iya, dikunci pergerakannya, sama sekali nggak bisa gerak. Apalagi mobilnya juga kayaknya udah mulai tercicil satu persatu. Masih ada 2 deh, masih bisa dapetin mobil juga. Tapi kali ini dari Rocky pun berusaha untuk melakukan spray ke arah depan. Tapi Rocky pun menerima peluru yang cukup panas, cukup banyak. Fajar juga udah low banget. Tapi Victim bakal cuek aja untuk terobos masuk ke dalam Misery Box. Berhasil untuk dapetin touchdown, disusul oleh Fajar. Fajar itu udah low banget, berhasilkah dia untuk touchdown? Ya, kita bakal kali ini juga semua tim sedang scrambling mencari posisi dalam circle dan lihat dari tim Victim bakal coba menerobos pertahanan dari tim 21 yang kali ini knock Foxy dari jarak jauh. Kita bakal lihat fight mau terjadi di semua sisi map dan kali ini kiri kanan semua sedang perang mencari kill-kill tambahan dan tampaknya FG pun tumbang di posisi ke-12 membawa 2 point kill. Yes, satu persatu tim sudah mulai berguguran karena ini udah circle kelima, bakal masuk circle ke-6 juga. Udah mulai makin sakit zonanya, tapi kita bakal fokus dulu fight antara tim 21 dengan Victim yang bakal pecah. Fight antar mantan ini kali ini mulai terjadi kembali. Chisun sudah mulai melakukan setup granat, 2 lemparan granat ke arah bawah dan bakal ada lemparan granat ketiga ke arah bawah juga. Betul, kita bakal kali ini juga terjadi power pang tertangkap oleh Geekfam. Tampaknya power pangnya pulang ke arah lobby langsung. Dan 21 masih menahan gempuran dari lawannya dan tampaknya dari tim Onyx pulang di posisi ke-11 membawa 0 poin dan juga Victim menyusul di posisi ke-10. Nah, tim tersisa 31 yang masih live. Wah gila, tadi granat dari Chisun bener-bener menjadi trap banget buat player-player dari Victim. Gak berhasil untuk nge-push Chisun. Bahkan kali ini dari Ponbit pun mendapatkan backstep nampaknya dari sisi lain. Ada Bonafide yang join the party juga kali ini. Ada Bonafide, ada Boom, ada Arrow. Teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk meramaikan dengan nge-like stream ini. Betul, kita berikan dukungan semaksimal mungkin juga dan kita coba tembuskan ke 100.000 like kali ini. Tanpa kita bakal lihat fight pun mulai pecah di semua sisi bagian map di mana tim-tim yang mendapatkan center circle sangat diuntungkan karena tim yang di pinggir circle ramai banget tadi. Super rame. Arah jam 9 ini masih pecah juga, masih ada Bonafide dan Boom saling ngelock satu sama lain, belum bisa bergerak secara bebas. Masih ada EVOS yang ternyata survive di atas sana. Betul, kita bakal lihat kayaknya dari tim EVOS juga bakal berhadapan dengan tim Boom yang masih memiliki 3 anggota mereka. Tapi ada satu bakal pulang di posisi yang ke-8 tapi membawa 7 poin kill, jumlah yang sangat besar di awal permainan kali ini. Banyak sekali poinnya ya. Dan ternyata Geek, wow, Flo, Geek udah dapetin 11 kill, Flo. Iya. Di mana dia? Dia tadi di bagian bawah kayaknya ataupun di ujung-ujung circle deh. Soalnya dia 11 kill. Gede udah tumbang. BTW tumbang, berarti Geek bakal menjauhkan jarak poinnya. Gokil Geek Fam, bener-bener pergerakannya kayak ninja, sama sekali nggak kelihatan. Tapi kali ini dari Dewa United pun sudah terlock positioningnya oleh EVOS Laser, sudah mendapatkan vision juga. Kayaknya ada bau-bau mangsa, ada bau-bau musuh di bawah rumah sana. Masih di lock begitu saja. Player-player Dewa United ini nggak bisa bergerak, nggak bisa keluar dengan bebas loh. Betul, mereka nggak bisa bergerak dengan bebas. Tapi kita bakal lihat kayak ini juga dari BFD masih harus maju dikit lagi ke arah Boom. Di mana Nux bakal melihat ke arah tim Boom. Sudah mencari kita tapi belum bisa menemukan lawan yang dia pengen tembak. Kita bakal lihat dari Nux ini bakal one-on-one dengan seorang Fokker. Di spray down belum menemukan target dan dari tim BFD tinggal menyisakan 2 member mereka. Perlu berhati-hati kali ini. Yes, dari Nux tapi masih menjigel-jigel juga di atas. Masih belum ada tembakan pasti dan kali ini sudah mulai melemparkan granat ke depan sana. Vulcan dan Hijra mulai tertembak tapi ternyata what happened? Ada third party kah? Itu Vulcan. Aero ikutan join the fight juga. Oh, pantesan aja tiba-tiba Nux langsung tumbang ya. Dan ini benar-benar gokil banget, pecah banget fightnya. Tersisa 6 tim saja, tapi hanya ada 3 tim yang masih lengkap. Geekfam, EVOS, dan juga Eagle. Yang lainnya pincang semua. Betul, yang lain semua pincang, tapi kita bakal lihat juga dari tim Eagle yang masih bertahan juga menghadapi tim EVOS. Di mana EVOS sudah benar-benar 3 jumlah kill dan mereka merupakan 3 tim yang masih sehat dengan 4 anggota mereka. Masih sehat banget dan mereka jangan sampai kehilangan satupun member untuk Eagle, untuk Geek dan juga Evo. Tapi kali ini dari Audrey mulai spot di depan sana melakukan spray red face. Oh my god, blind spray through the smoke-nya benar-benar on point. Menumbangkan satu player dari Eagle 365, Audrey bahkan carry dari Eagle 365 kali ini dari Laser pun bakal langsung terobos dengan paginya. Atraksi dilakukan, tapi kayaknya dari player-player Eagle akan berusaha untuk melakukan revive terhadap Audrey. Laser ternyata pun tertangkap di depan sana. Karma
is real. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Geek Fam lagi-lagi menambah jumlah kill mereka menjadi 14 total kill. Dan masih ada 15 yang alive kali ini. Kita bakal lihat dari Geek Fam benar-benar menggila mendapatkan high ground advantage yang luar biasa besar. Membuat tim-tim lain semua kalah secara posisi melawan tim Geek Fam. Iya, posisi menentukan prestasi ya, tapi ternyata baru dibahas. Dinosaurs baru saja tertangkap oleh EVOS KF. Nampaknya counter shoot dilakukan oleh player-player dari EVOS juga. Microboy berada di tengah, tapi belum disusul oleh teman-temannya. Masih ada KF dan Redface berada di pinggiran juga. Circle-nya benar-benar padat, tapi ketolong sama gundukan-gundukan yang berada di dalam tengah circle ini. Betul, kita bakal lihat juga dari tim EVOS kali ini bakal maju pelan-pelan menuju ke arah zona tepat sebelah tim Eagle 365 dan tampaknya Microboy tertangkap juga oleh tembakan seorang Belva Imba. Di ujung zona kita bakal lihat dari Eagle 365 dan juga tim EVOS sama-sama harus maju ke depan di mana zona 100% menurut gue dikuasai oleh tim Geek Fam. Wah, High ground bisa dipegang juga sama mereka. Benar. Ini positioning dari Geek Fam benar-benar enak banget, nyaman banget. Makanya dari tadi dia bisa dapetin kill, culik terus aja player-player yang ada di depan sana. Dan kali ini penculikan pun terjadi dari Geek pun mendapatkan Eagle 365 habis melakukan kill, langsung saja melakukan healing. Tapi kali ini dari Katolisa sudah mulai turun gunung juga berusaha untuk mendapatkan touchdown di belakang batu dan langsung saja securing area. Betul, Eagle 365 bakal maju pelan-pelan dan Geek Fam menambah jumlah kill mereka kali ini dan EVOS pun pulang di posisi 5. EVOS ya, 5. Iya. Dan tersisa 4 tim saja kali ini benar-benar chaos sekali nampaknya everybody. Dan juga Katolisa udah berhasil dapetin touchdown, cuma masih belum bisa disusul sama teman-teman yang berada di atas. Karena harus ada usaha revive yang dilakukan, tapi oh no, Boker udah ngelok ke depan sana, on point sekali. Bahkan percobaan kedua ke arah depan masih belum berhasil. Ada Oki Ozora yang berhasil untuk mendapatkan lower ground tipis. Betul, dari Oki bisa menutup angle shot tapi berapa lama dia bisa bertahan karena kali ini kita bakal lihat dari Eagle 365 dan juga Boom bakal maju pelan-pelan. Sementara Oki selamat tapi dia harus menahan juga gempuran dari Eagle 365 yang punya angle shot menembak ke arah dia. Sedangkan Geek bakal pelan-pelan menguasai high ground dan coba nge-pick off tim Eagle 365 yang merupakan tim dengan mayoritas anggota sementara waktu ini. Yes, benar banget. Tapi kalau kita lihat dari posisinya ini kayaknya mereka semua sama-sama lagi buying time juga, nungguin aja circle ini bakal kemana nih. Karena hampir semuanya tuh dapetin touchdown ke pinggiran-pinggiran circle ya. Betul. Kita bakal tanya juga dari tim Geek Fam akhirnya turun ke bawah juga dan tampaknya dari Oki di belakang ke arah lobby dan juga dari tim Eagle 365 kehilangan seorang Audrey kedua kalinya. Dan Hijrah pun ledakan kendaraannya, tampaknya Geek benar-benar dominasi banget. Kali ini semua tim dipincangkan kiri dan kanan, semua dibuat sulit untuk bergerak dan Eagle kali ini harus cari celah. Apakah mau tumbangin Boom dulu atau mau coba lawan Geek? Ya, dia milih nih, dia bingung nih. Karena juga mereka posisinya udah mulai melakukan split. Audrey masih belum di revive, tapi ternyata what a nice shot dari Anthem berhasil untuk melumpuhkan dua player dari Geek. Kali ini masih bertahan di belakang mobil, ada Mort seorang diri saja. Dan ternyata pergerakan Geek tidak aman dan di depan sana juga masih ada Boker pun dipulangkan. Boom dipulangkan oleh Eagle 365. Anthem menggila, tapi ternyata Mort sebagai last man standing masih belum menyerah, masih terus melakukan fight. Juga ada counter shoot ke depan sana. Just Space masih berlari-lari. Ini berarti 1 versus 1 situation di mana dari Mort pun masih akan berusaha mengembalikan keadaan menjadi 1 versus 2 situation. 17 kill di kantongnya oleh tim Geek Fam. Kalau dia sampai WCD, dia punya total 33 poin dalam satu game. Gila banget, tapi kali ini fightnya belum selesai. Just Space masih akan berusaha untuk clutch kali ini melakukan tembakan ke depan, tapi belum dibuka tembakannya, hanya scope saja. Melakukan dansa-dansa sedikit di depan sana, tidak jadi ditembak. Tembak tidak ya, mundur maju cantik. Panci dipegang, kayaknya panik ini dari Just Space. Iya, pelemparan bom melontarkan juga oleh seorang Tom sekali menuju ke arah Just Space, membatasi pergerakan dia dan tampaknya Geek Fam dengan Molotov yang dilempar dari jarak jauh menumbangkan Eagle 365 dengan total 18 kill What dalam satu game. What a nice gameplay dari Geek Fam, benar-benar menggila. 18 kill point, what?